Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang, yaitu masalah kelanjutan dari sudut. Baik anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian dapat memahami bentuk-bentuk dasar titik, garis, bidang, dan sudut. Kemudian yang kedua, dapat memahami hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kita masuk bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang. Titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan hanya dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar, misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Di sini A-nya menggunakan huruf kapital, B-nya juga menggunakan huruf kapital, dan C-nya menggunakan huruf kapital. Sekarang Bapak ambil contoh, di sini ada titik namanya noktah seperti ini. Ini namanya titik A. Di sini misalkan ada titik B, itu namanya titik. Kemudian ada titik C. Nah, seperti ini dinamakan titik. Baik. Sekarang bagaimana konsep garis? Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tidak terbatas. Jadi arti arah panas itu artinya tidak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Di sini huruf K, huruf L, dan huruf N serta N menggunakan huruf kecil. Berbeda dengan tadi titik menggunakannya huruf kapital atau huruf besar. Nah, misalnya dalam bentuk gambar, sini Bapak gambar garis K, kemudian ada garis L, dan satu lagi misalkan yang warna hijau garis M. Berikutnya kita masuk ke bagaimana tentang bidang. Bidang datar merupakan suatu daerah permukaan datar dan dua dimensi yang menjadi penghubung antar garis. Jadi yang namanya bidang datar itu nanti menghubungkan antara beberapa garis. Baik, di sini misalkan Bapak ambil gambar sebuah bidang warnanya hijau, ini namanya bidang alfa. Kemudian yang ini juga ada bidang, adalah bidang beta. Jadi bidang itu adalah kumpulan garis-garis yang membentuk suatu bidang datar. Nah, berikutnya yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, yaitu apabila titik tersebut ada pada garis, jadi nempel ke garis, atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Contohnya di sini gambarnya adalah garis L, kemudian ada namanya titik A, dan titik A ini merupakan bagian dari garis L. Nah, di sini titik A pada garis L namanya. Berikutnya yang kedua, titik terletak di luar garis, yaitu apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis itu. Artinya gini, kalau kondisi gambar ada garis M, di sini titik B terletak di luar dari garis tersebut. Artinya titik B itu tidak menjadi bagian dari garis M tersebut. Ini disamakan titik B di luar garis M. Berikutnya, hubungan antara titik dan bidang. Bagaimana hubungan antara titik dan bidang? Keadaan di atas juga berlaku untuk hubungan titik dan bidang. Jadi nanti ada dua kondisi juga. Ada titik terletak pada bidang, itu jika titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Dalam gambar ini, misalkan ada bidang alfa ini, kemudian ada titik C nempel di bidang alfa tersebut. Maka titik C ini terletak pada bidang. Titik C terletak pada bidang alfa. Berikutnya, titik terletak di luar bidang apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari bidang. Nah, Bapak, kondisinya di sini ada bidang beta, D-nya itu di luar dari bidang tersebut, maka titik D ini terletak di luar bidang beta. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang, yaitu garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Ini ada gambar, dan
garis L itu terletak pada bidang alfa karena nempel di sini. Garisnya terletak pada bidang atau garis tersebut bagian dari bidang tersebut. Yang kedua yaitu garis yang tidak terletak pada bidang. Itu garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian dari bidang. Kita ambil gambar bidang alfa, kemudian ada garis L, maka garis L ini adalah tidak terletak pada bidang alfa atau garis di luar bidang. Berikutnya yang ketiga, garis yang menembus atau memotong bidang. Yang dimaksud dengan garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Jadi nembus, gambarnya seperti ini, ada bidang alfa kemudian ditembus di titik A. Ini adalah garis L. Sama seperti kalau kalian punya kertas kemudian ditusuk oleh tusuk gigi, misalkan seperti itu. Nah, itulah 3 kondisi hubungan antara garis dan bidang. Kita lanjutkan masuk ke kedudukan 2 garis. Garis dan sudut sekarang. Pada gambar berikut terdapat 2 titik A dan B. Ada gambar, ada titik A dan titik B. Kemudian tariklah beberapa garis yang melalui A. Ini Bapak ambil misalnya pertama, beberapa garis yang melalui titik A. Ternyata ada banyak garis yang melewati satu titik A. Nah, Bapak gambar di sini ada 4 garis, 1, 2, 3. Berikutnya, buatlah garis yang melalui A dan B. Kita buat sekarang warna merah titik A dan titik B, kemudian dibuat sebuah garis. Ternyata hanya ada 1 garis yang melalui titik A dan B. Kemudian sebuah garis yang melalui 2 titik A dan B disebut garis AB. Jadi ini namanya garis AB. Jika kita mengatakan garis, yang dimaksud adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga ke kedua arah. Jadi dari titik A dan titik B kemudian dibuat garis yang sangat panjang, makanya konsepnya tadi menggunakan arah anak panah yang bolak-balik. Berikutnya, untuk garis AB, bagian garis mulai dari A sampai B disebut dengan ruas garis atau segmen garis AB. Jadi kalau ruas garis itu dari titik A ditarik garis sampai B, ini namanya ruas garis AB atau segmen garis AB. Dan yang berikutnya, garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari A disebut dengan sinar garis AB. Nah, kalau mulai garis Bapak tarik dari titik A kemudian menuju B sampai tembus B, ini namanya sinar garis. Jadi kalau ruas garis dari A ke B, kalau sinar garis dari A sampai ke B diteruskan dilanjutkan sampai pada titik. Itulah tadi konsep garis yang Bapak berikan. Sekarang kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, melalui sebuah titik dapat dibuat tak hingga atau banyak garis. Tadi konsepnya ada titik A, Bapak buat seperti ini. Tadi banyak sekali yang Bapak ambil adalah 4 garis. Yang kedua, melalui 2 buah titik hanya dapat dibuat 1 garis. Jadi ini ada 2 titik A dan B, maka dibuat sebuah garis. Tentunya garis yang sangat panjang, konsep garis. Yang ketiga, bagian garis mulai dari ujung sampai pangkal disebut dengan ruas garis atau segmen garis. Kalau ambil di sini ada titik A, titik B, kemudian dihubungkan, maka ini namanya ruas garis. Dan yang keempat, garis lurus yang diperpanjang mulai dari titik tertentu ke titik lain itu disebut sinar garis. Bapak ambil mulai dari titik A menuju B dan dilanjutkan sehingga dinamakan sinar garis. Nah, itulah kesimpulan tentang titik dan garis. Berikutnya adalah tempat kedudukan relatif dari 2 garis. Jika garis M diputar 360 derajat dengan pusat O seperti ditunjukkan pada gambar di samping, dapatkah kita simpulkan bahwa garis L dan M selalu berpotongan? Ini perhatikan gambar, ada garis L, kemudian ada titik O di sini, kemudian ada garis M melalui titik O. Nah, apakah di sana selalu berpotongan? Kemudian garis M ini diputar. Nah, seperti ini 360 derajat. Kembali lagi up gitu. Apakah akan selalu berpotongan? Yang pertama, ini garis yang pertama berpotongan di sini dengan garis L. Kemudian Bapak ambil misalnya di
sini berpotongannya di sini. Kemudian Bapak ambil garis lagi. Nah, mulai tidak berpotongan. Diambil garis lagi. Nah, ini dia sejajar namanya nanti. Ini tidak berpotongan, kalau diperpanjang pun tidak akan berpotongan. Berikutnya tambah. Berikutnya berpotongan di sini. Di pangkal ujungnya. Berikutnya berpotongan juga. Nah, ini berpotongannya langsung membentuk sudut 90 derajat. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa dua garis pada bidang datar kedudukannya berpotongan atau tidak berpotongan. Jadi tadi ada yang berpotongan dan ada yang tidak berpotongan. Nah, jika dua garis L dan garis M tidak berpotongan walaupun diperpanjang, maka disebut dengan dua garis yang sejajar. Tadi nih yang ini garis M dengan warna biru, ini adalah garis yang sejajar karena jaraknya tadi sama, selalu sama, tidak akan berpotongan sampai kapan. Seperti rel kereta, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bakalan berpotongan, dua relnya tidak akan berpotongan. Kita menggunakan simbol L dengan sejajar dengan M, ditulisnya seperti ini, dibacanya L sejajar M. Jika sudut pada titik potong dua garis L dan M merupakan sudut siku-siku, maka kita katakan bahwa dua garis tersebut tegak lurus. Nah, tadi yang ini, kita ambil yang hijau, M-nya, maka sini membentuk sudut siku-siku. Maka garis M dan garis L itu dinamakan garis yang saling tegak lurus. Nah, bagaimana simbolnya? Kita menggunakan simbolnya seperti ini. Ditulisnya L tegak lurus M dan dibacanya L tegak lurus M, seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh soal. Ini ada gambar di samping kiri, terdapat 3 titik, ada titik A, titik B, dan titik C. Jika kita hubungkan 3 titik berbeda, yaitu A, titik B, dan titik C, bangun apa yang peroleh? Nah, kita hubungkan dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C, dan dari C ke A atau dari A ke C. Maka bangunnya adalah sebuah bangun yang dibentuk segitiga. Berikutnya, kita menulis simbol segitiga, yaitu dengan simbol seperti ini, dibacanya nanti segitiga. Sehingga segitiga ABC ditulis sebagai segitiga ABC, tadi menggunakan simbol, dibacanya segitiga ABC. Baik, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu perhatikan sebuah kubus ABCDEFBH berikut. Di sini ada gambar kubus, yaitu ABCDEFBH. Kemudian tanyakan, sebutkan pasangan garis yang saling sejajar. Perhatikan garis-garis yang saling sejajar adalah garis AB, kemudian garis CD, garis EF, dan garis GH. Jadi yang pertama AB, EF, CD, dan GH. Berikutnya yaitu AD, ini. Kemudian BC, kemudian EH, dan FG. AD, BC, EH, dan FG. Yang berikutnya yang ke atas yaitu AE, kemudian BF, kemudian CG, kemudian DH. Semuanya itu saling sejajar karena sifat-sifat dari sebuah bangun ruang kubus. Pertanyaan berikutnya, sebutkan titik yang terletak di luar bidang ABC. Nah, sekarang ABC bidangnya adalah yang ini, bentuk segitiga. Nah, titiknya di luar dari bidang ABC berarti adalah titik E. Kemudian titik E juga di luar, B, A, dan D. Nah, kita jawab adalah titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik A. Pertanyaan berikutnya, sebutkan titik yang terletak di luar bidang BCGF. BCGF ini bidangnya yang ini, titik yang di luar bidang BCGF berarti titik A, titik B, titik H, dan titik E. Kita jawab titik A, D, titik E, dan titik A. Nah, yang berikutnya pertanyaan yang terakhir, sebutkan garis yang bersilangan dengan garis AC. Nah, garis AC yang ini sekalian A ke C bersilangan, maka nanti ada yaitu DH ini, ya bersilangan, tidak memotong maupun tidak sejajar.
jadi bersilangan. BH, kemudian AB, yang ini dari H ke B, kemudian dari B ke F juga bersilangan. Kemudian yang bidang ini nih, garis EF, FG, kemudian GH. Maka dapat kita jawab tadi garis EF, yaitu yang ini, kemudian FG, GH, kemudian EH. Kemudian dari B ke F, BF, kemudian AB. Itu berarti ada 7 buah garis yang bersilangan dengan garis AC. Nah, itulah contoh soal yang kedua. Baik, kita masuk ke latihan soal. Di sini akan Bapak berikan nomor 1, sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Maka irisan keduanya menghasilkan A sebuah titik, B 2 titik, C tak hingga titik, dan D himpunan kosong. Ini soal pilihan ganda, silakan mana yang jawaban yang paling tepat. Yang kedua, terdapat 2 bidang saling berpotongan dan tidak berhimpitan, maka perpotongannya berbentuk A titik, B garis, C bidang, dan D ruang. Berikutnya yang nomor 3, diketahui gambar A adalah garis AB. Jelaskan, apakah titik C terletak pada garis AB? Nah, ini gambar A. Titik C ini apakah terletak pada garis AB? Nah, berikutnya diketahui gambar B, yang ini gambar B-nya adalah segmen garis PQ. Jelaskan, apakah titik R terletak pada segmen garis PQ? Titik R-nya di sini apakah terletak pada PQ? Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PQ. Nah, S apakah terletak pada segmen garis PQ? Nah, silakan kalian jelaskan. Ini nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa garis M, E, I, dan N. Kemudian perpotongan di X, Y, Z, Y. Sekarang pertanyaan, sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, silakan mana yang sejajar, mana yang berpotongan, dan mana yang bersilangan. Kemudian gambar yang terakhir, di sini soal yang terakhir adalah ada gambar sebuah bangun ruang namanya bangun prisma segitiga. Sebutkan pasangan garis yang saling sejajar. Yang pertama, manakah pasangan garis yang saling sejajar? Sebutkan titik yang terletak di luar bidang ABC. Nah, silakan titik mana saja yang di luar bidang ABC. Sebutkan titik yang terletak di luar bidang BCFE. Dan yang terakhir, sebutkan garis yang bersilangan dengan garis AC. Nah, silakan 5 soal ini kalian kerjakan sebagai latihan pemahaman materi tentang titik, garis, dan bidang, serta sudut yang barusan Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.